Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada anak-anak Bapak yang dicintai. Mudah-mudahan semuanya pada sehat walafiat, tetap mematuhi protokol kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir di muka bumi. Baik, kita langsung saja pada pertemuan virtual kali ini. Bapak ingin berbicara dulu tentang seni budaya, di mana seni budaya itu yang akan kita pelajari adalah seni rupa saja. Kalaupun nanti ada seni musik, hanya sebatas teori-teorinya saja. Artinya bahwa seni budaya ini tentu masing-masing memiliki fasilitas di rumahnya dengan tanpa banyak biaya gitu. Langsung saja apa yang hari ini kita pelajari, bahwa yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang seni rupa. Di mana seni rupa ini terbagi dua bagian. Yang pertama ada seni rupa 2 dimensi dan yang kedua ada seni rupa 3 dimensi. Kata awalnya itu berkarya, artinya bahwa dituntut setelah mempelajari ini kalian siswa-siswi agar melakukan karya atau berkarya seni rupa. Lanjut, kita ulas kembali tentang bagaimana istilah seni rupa, di mana istilah seni rupa ini seringkali kita jumpai baik dalam bentuk tulisan maupun diperbincangkan secara lisan. Bahkan mungkin sebagian dari kita pernah menghadiri pameran seni rupa, baik seni rupa gambar, lukisan, relief maupun patung, gitu ya. Sama halnya ketika kita memasuki sebuah candi, itu sebetulnya seni rupa, di mana patung-patunglah yang menjadi objek kajiannya, gitu. Reliefnya juga, lukisannya, manakala ada di pameran, begitu ya. Tapi apakah kalian tahu dalam seni rupa ada yang disebut seni rupa 2 dimensi? Kita simak penjelasannya. Nah, ini seni rupa merupakan salah satu cabang seni yang membentuk suatu karya seni menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan dan dapat dirasakan melalui indera peraba. Sekali lagi, dapat dilihat. Nah, ketika ada seni tidak dapat dilihat, itu bukan seni rupa. Begitupun ketika ada seni tidak dapat dirasakan, tidak dapat diraba, ya jelas itu bukan seni rupa. Jadi ketika seni rupa itu ada, maka dapat dilihat, dapat diraba, begitu. Lanjut, jika dilihat dari bentuknya, seni rupa dibagi menjadi 2 jenis, yaitu seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi sendiri adalah sebuah karya seni rupa yang hanya memiliki 2 sisi saja, yaitu sisi lebar dan sisi panjang. Hanya memiliki 2 sisi, lebar dan panjang, tidak memiliki ketebalan. Sedangkan untuk seni rupa 3 dimensi memiliki unsur lebar, panjang maupun ketebalan, atau disebut dengan tinggi, lebar, panjang, tinggi. Secara umum kita membedakan keduanya terletak pada sudut pandangnya saja, di mana 2 dimensi terletak pada gambar hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang saja. Tetapi ketika 3 dimensi itu berwujud, bervolume, sehingga dapat dilihat dari berbagai macam arah, dari depan, belakang, samping, kemudian di bawah ataupun di atas, itu dapat dilihat, gitu. Lanjutkan, masih dengan seni rupa ditegaskan lagi bahwa seni rupa 2 dimensi adalah karya seni rupa yang hanya memiliki 2 sisi saja, panjang dan lebar, sehingga tidak dapat memiliki ruang karena tidak mempunyai unsur ketebalan. Lah, kita kalau di rumah berarti kira-kira melihat pajangan foto di ruang tamu atau di kamar, kaligrafi itu adalah salah satu contoh di sekitar kita yang berada di rumah, begitu ya.
Walaupun di sekolah berarti foto-foto atau gambar bapak pahlawan, bapak ibu pahlawan gitu. Nah, secara lebih jelasnya bagaimana nih di bawah berikut ini kita akan mengenal jenis-jenis karya seni rupa dua dimensi apa saja nih. Ya, yang pertama adalah lukisan. Lukisan ini tentu pada tahu bagaimana sebuah karya seni yang dalam pembuatan dilakukan dengan cara memulaskan cat dengan kuas, pisau palet, dan lain sebagainya yang dalam pemulasan memakai berbagai warna dan gradasi dengan komposisi dan kedalaman tertentu dari sebuah warna dalam sebuah pelarut dan pengikat serta air sebagai pengencernya. Nah, ini saya dicontohkan oleh Bapak seperti inilah salah satu jenis karya seni rupa dua dimensi yang berupa lukisan. Mungkin pada mengenalnya ya. Berikutnya adalah ilustrasi. Ilustrasi termasuk dalam jenis karya seni rupa dua dimensi, di mana ilustrasi sendiri berasal dari kata bahasa Latin yaitu illustrar, yang artinya menyalakan, membuat cahaya atau menerangi, yang maknanya dapat diartikan sebagai sesuatu yang menerangkan atau menjelaskan. Seni ilustrasi merupakan sebuah gambar atau foto yang digunakan untuk menjelaskan suatu teks ataupun naskah. Ya, ini biasanya di atas ini tuh ada puisi atau dalam sebuah novel itu biasanya ada ilustrasi-ilustrasi gambaran daripada teks atau naskah yang ada gitu. Di sini hal tersebut bertujuan agar pembaca lebih mudah dalam memahami pesan ataupun informasi yang diberikan oleh naskah tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilustrasi merupakan sebuah hiasan berupa gambar yang memiliki fungsi untuk menerangkan atau menjelaskan sesuatu, menggambarkan puisi, menggambarkan cerita dalam sebuah buku misalkan begitu ya. Lanjut, seni grafis. Seni grafis adalah seni dua dimensi yang diciptakan melalui teknik cetak. Misalnya cetak sablon, cetak tinggi seperti stempel, cetak datar, litografi, dan lain sebagainya. Nah, ini kalian mungkin sudah pernah lihat ketika membuat undangan hajatan ini seperti ini tekniknya, teknik sablon begitu, atau dari konveksi kaos itu biasanya ada sablon. Nah, seperti ini tekniknya. Secara simpelnya begitu ya. Esensi seni grafis adalah membuat cetakan yang dapat digunakan untuk mentransfer gambar dicetakan ke media karya seperti kertas gitu ya. Berikutnya adalah kaligrafi. Kaligrafi itu sebuah seni menuliskan teks ke dalam bentuk lukisan menggunakan pena, kuas ataupun alat tulis lainnya yang bisa digambar ke media tertentu. Biasanya untuk kaligrafi ini menuliskan teks bahasa Arab. Memang ini budaya Islam gitu kan ya. Bapak contohkan sedikit ya, seperti di gambar di samping lapad basmalah ataupun ini apa kira-kira. Coba kalian bisa melihatnya secara lebih detail. Yang jelas ini adalah tulisan bahasa Arab yang memuat doa kalau tidak salah. Coba kalian perhatikan saja ya. Nah, berikutnya sebelum dilanjutkan mohon untuk di like video ini dan di subscribe, ataupun ada yang mau berkomentar silakan tuliskan di komentar bawah. Ya, di subscribe dulu, diklik gitu untuk di like. Lanjut ya. Nah, yang berikutnya adalah seni fotografi. Nah, ini yang sedang viral ataupun sedang hot, di mana fotografi ini adalah seni atau proses penghasilan gambar dan cahaya pada film. Seni fotografi adalah cara untuk mendapatkan gambar dengan alat seperti kamera, ponsel, cam, dan sebagainya. Kita yang tidak punya kamera secara khusus hari ini sudah tidak asing lagi menggunakan kamera ponsel gitu ya, Android yang sudah bagus sampai berbagai macam resolusi yang tinggi.
Nah, insiden fotografi pun termasuk dalam jenis karya seni rupa 2 dimensi. Lanjut, seni mozaik. Nah, ini seni mozaik merupakan suatu karya seni rupa yang dibuat dengan cara menyusun sebuah benda sampai membentuk wujud yang tertentu. Bahan utama dari seni mozaik ini bisa berupa kulit telur, ini salah, bukan kulit telur, serpihan kayu sampai pecahan kaca dan juga keramik. Ini kira-kira kalimat atau kata kopi dari biji kopinya sendiri gitu. Dari berbagai macam serpihan-serpihan ataupun dari biji-bijian bisa itu. Yang di bawahnya lagi ini apa, kalian boleh dilihat secara detail. Ini Bapak lihat ini ada kacang-kacangan gitu, boleh apa saja sehingga membentuk sebuah semacam lukisan. Dan ini adalah seni mozaik namanya ya. Berikutnya adalah poster. Mungkin kalian sering lihat poster-poster di jalanan ataupun di tempat-tempat umum, di mana poster itu adalah suatu karya seni yang membuatnya di atas kertas sehingga membentuk suatu wujud untuk media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi, baik informasi propaganda maupun ajakan kepada khalayak masyarakat. Ini adalah bagian daripada jenis karya seni rupa 2 dimensi. Berikutnya adalah banner. Nah, banner kalian mungkin suka lihat di bank atau di toko-toko yang hari ini sudah tidak asing lagi. Dan ini adalah bagian daripada jenis seni rupa 2 dimensi, di mana pembuatannya teknik printing, dicetak gitu ya. Spanduk-spanduk hari ini ada bagian daripada seni rupa 2 dimensi. Tujuannya ya untuk menjual, memperkenalkan sesuatu kepada khalayak, hampir sama dengan poster lah, kira-kira begitu. Kemudian berikutnya adalah seni batik. Batik itu sebuah teknik menggambar di atas kain dan memanfaatkan lilin dan canting sebagai bahan dan alat untuk membuatnya, yang biasanya dibuat di atas kain. Batik kalian punya sendiri, mau baju ataupun taplak, meja dan lain sebagainya. Seperti telah kita ketahui bahwa batik adalah salah satu kesenian milik bangsa Indonesia. Maka dari itu, sudah seharusnya kita sebagai bangsa Indonesia mengetahui seluk-beluk dari seni batik secara lebih mendalam, agar batik tidak punah dan tetap menjadi identitas bangsa Indonesia. Ya, artinya, kalaupun ada orang lain atau bangsa ini yang mengklaim bahwa itu milik bangsanya, kita pastikan batik itu adalah milik kita, dan ini sudah diakui oleh dunia internasional di PBB begitu ya. Nah, batik mungkin kalian sudah tidak asing lagi, salah satu bagian daripada jenis karya seni rupa 2 dimensi. Berikutnya adalah karikatur. Nah, ini karikatur nih. Mungkin kalian pernah lihat gambar-gambar yang seperti ini. Vaksin COVID-19 gratis, alhamdulillah gratis. Sudah divaksinkah kalian? Nah, vaksin ya. Kalau ada vaksin, kemudian kalian dipanggil untuk vaksinasi, segera divaksin, karena itu sebagai perlindungan daripada COVID-19. Ataupun di atasnya ini ada karikatur sama dalam sebuah rumah NKRI yang menjunjung tinggi hukum Pancasila. Jangan sampai ada ormas ataupun pemahaman manapun yang anti Pancasila gitu ya. Dimana kalau kita melihat dari definisinya adalah karikatur adalah gambar atau penggambaran suatu objek konkret dengan cara melebih-lebihkan ciri khas objek tersebut. Dilebih-lebihkan, masa ini tangan lebih besar daripada manusia gitu ya. Kata karikatur berasal dari kata Italia caricare yang berarti memberi muatan atau melebih-lebihkan. Karikatur menggambarkan subjek yang dikenal dan umumnya sampai dimaksudkan untuk menimbulkan kelucuan bagi pihak yang mengenal subjek tersebut gitu ya. Nah, berikutnya adalah logo, bagian daripada seni rupa 2 dimensi. Apa itu logo? Sebuah tulisan atau sketsa atau gambar yang mempunyai makna tertentu
dan bisa mewakili identitas atas suatu bentuk entitas seperti lembaga, organisasi, perusahaan, daerah, negara, atau produk, dan hal lainnya yang dianggap membutuhkan hal yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Nah, ini semacam Tiga Majalengka atau Kementerian Agama. Dua instansi ini memiliki logo gitu. Dan ini adalah bagian daripada seni rupa dua dimensi jenis gitu ya. Berbagai macam logo, ada Yahoo, ada Adidas dan lain sebagainya. Logo harus memiliki filosofi dan kerangka dasar berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri. Logo dengan lebih lazimnya dikenal oleh penglihatan atau visual seperti ciri khas berupa warna dan bentuk logo tersebut. Ya, itulah pengertiannya dan beberapa hal yang perlu kita pelajari. Nah, sudah selesai jenis karya seni rupa dua dimensi. Tugasnya adalah buatkan 3 buah jenis karya seni rupa dua dimensi yang berupa poster tentang 5M gitu dalam pencegahan COVID-19. Buat posternya. Kemudian membuat batik Megamendung. Megamendung ya, milik silahkan kalian lihat atau searching di internet. Kemudian seni fotografi, silahkan foto wajah sendiri dengan muka atau mau depan ataupun difoto oleh orang lain gitu, baik difoto oleh orang lain sehingga salah satu mengenal Bapak juga wajah-wajah kalian gitu ya. Dibuat sebagus-bagusnya, diwarnai sebaik mungkin. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya gitu ya. Jangan lupa. Terima kasih. Tugasnya kirim ke email. Mudah-mudahan sekali lagi kalian semuanya sehat walafiat. Dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Jaga protokol kesehatan, sehat lahir batin. Demikian dari Bapak. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.